Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu ANOVA satu arah. Saya Kaisal Firani. Saya Aule Wulandari. Saya Gracia Krisma. Saya Fitri Puspita Ningrum. Saya Nazifa Kuratu Aini. Saya Sabita Nuria Zahra. Di sini ada pembagian tugas, yaitu Aulia Wulandari menghitung rumus dan handle Excel, Gracia Krisma menghitung rumus dan handle Excel, Fitri Puspita Ningrum menghitung rumus dan handle Excel, Kaisa Alfirani membuat PPT, Nazifa Kuratu Aini membuat PPT, Sabita Nuria Zahra menghitung rumus dan handle Excel. Materi berikutnya dijelaskan oleh Aul. Berikutnya studi kasus kami itu tentang jumlah perceraian pada tahun 2018. Lalu sumbernya bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Lalu jumlah perceraian di Indonesia berdasarkan faktor dan provinsinya. Berikut datanya akan dibacakan oleh Gracia. Berikut adalah data yang kami peroleh dari BPS. Itu ada faktor perceraian, ada 14 dari 34 provinsi. Yang pertama itu faktor perceraiannya karena zina, karena mabuk, karena madat, karena judi, karena meninggalkan salah satu, karena penjara, karena poligami, karena kekerasan, karena cacat badan, karena perselisihan, karena kawin paksa, karena murni, dan ada faktor-faktor yang lainnya. Definisi ANOVA satu arah. ANOVA atau Analysis of Variance adalah prosedur statistika yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari 3 atau lebih populasi sama atau tidak. ANOVA ditemukan oleh seorang ahli statistik yang bernama R.A. Fisher pada tahun 1920. Uji ANOVA dibagi menjadi 2, yaitu ANOVA satu arah dan ANOVA 2 arah. ANOVA satu arah digunakan untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor. Asumsi ANOVA satu arah itu ada 3. Yang pertama, berdistribusi normal. Yang kedua itu berdistribusi independen. Dan yang terakhir itu memiliki varians yang homogen. Langkah-langkah pengujian hipotesisnya akan disampaikan oleh Sabita. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama mencari H0 dan HA. H0-nya rata-rata tingkat perceraian di Indonesia, tiap-tiap faktor perceraian sama. HA-nya rata-rata tingkat perceraian di Indonesia, tiap-tiap faktor perceraian tidak sama. Yang kedua itu mencari taraf nyata. Taraf nyatanya itu 0,05. Yang selanjutnya itu mencari derajat bebas. Yang pertama, V1 itu rumusnya K dikurang 1. K itu jumlah datanya itu 14 dikurang 1 jadi 13. V2, N dikurang K, 379 dikurang 14 sama dengan 365. Yang keempat, daerah kritis. Daerah kritis ini didapatkan melalui F-tabel. F-tabel dari 0,05, 13, dan 365. Jadi F-tabelnya itu 1,75. Yang selanjutnya ada kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan F-tabel. H1 diterima jika F hitung lebih dari F-tabel. Yang selanjutnya itu mencari nilai hitung. Yang pertama, JKT itu didapatkan 50.1172.11.576,9499. Yang kedua itu mencari JKK didapatkan 1.315.914.146,9499. Yang selanjutnya itu menghitung
JKG rumusnya JKT dikurang JKK. Jadi 50.672.9.576,9.459 dikurang 1.314.146,9.499. Jadi hasilnya 49.316.097.430. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Nazifa. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tabel nilai hitung. Di sini ada sumber keragaman, jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, dan F hitung. Di sini ada nilai tengah kolom yaitu 1.355.946.146,95. Derajat bebasnya itu 13, kuadrat tengahnya itu 104.301.088,23. Selanjutnya itu galat 49.316.097.430. Derajat bebasnya itu 365. Kuadrat tengahnya yaitu 135.112.595,70. Totalnya itu 50.672.11.576,95. Selanjutnya nilai F hitungnya yaitu 0,7719. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri Puspitaningrum. Selanjutnya ada keputusan. Di sini ada diagram H0 dan HA. H0-nya itu 0,7719, H-nya itu 1,75. Kesimpulannya, rata-rata tingkat perceraian di Indonesia tiap-tiap faktor perceraian sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.